Kami berdua ingin mengucapkan Happy Sunday. Adik-adik sudah siap untuk beribadah online pada pagi hari ini? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah siap, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, minggu ini adalah minggu ke-9 kami beribadah online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah, baik di gereja maupun di rumah ataupun di mana saja, kami yakin dan percaya Engkau hadir di situ karena Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Bapak, berkati ibadah online kami pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau ada bersama kami, Engkau selalu menyertai kami. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah online pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Adik-adik, ini gambar apa adik-adik? Keluarga. Iya betul, ini adalah gambar keluarga. Keluarga yang lengkap itu biasanya terdiri dari ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ada tante-tante, ada om, ada pemudanya ya kan, ada pemudinya dan juga ada anak-anak. Semuanya dikasihi Tuhan nggak adik-adik? Dikasihi dong Kak Novi. Oh iya betul, semuanya dikasihi Tuhan. Nah, tanda Tuhan membuktikan bahwa cintanya untuk kita semua. Kita angkat pujian kakek-kakek, nenek-nenek. Pakai gerakan ya adik-adik. Oke Kak. Siap. Oke. Semangat ya. Kita sama-sama
Tuhan. Karena kalau kita kerja buat Tuhan selalu apa kan Novi? Selalu manis Kak. Oke, kalau kita menyanyikan lagu kerja buat Tuhan selalu manis. Oke Kak. Adik-adik, kita semua ini adalah anak raja, Kak. Kalau kita merasa anak raja, siapa yang mau menyanyikan lagu? Aku anak raja. Siapa? Saya. Oke, kakak juga mau, karena kakak juga anak raja. Ya, kita angkat lagu ini adik-adik. Tuhan. Adik-adik, Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk mempergunakan waktunya itu dengan baik. Karena hidup itu adalah
kesempatan. Yuk kita adik-adik kita angkat pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Adik-adik kita ulang kembali lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kakak senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah skala minggu online. Salam sehat dan bersukacita selalu. Sebelum mulai firman Tuhan, yuk kita dengar satu pujian berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bagaimana adik-adik pujian tadi? Kalian masih ingat kan?
Kiranya pujian tadi menjadi berkat buat kita semua. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau mau pimpin ibadah kami, pimpin firman Tuhan, agar apa yang kami dengar boleh ada di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu membuat hati kami menerima firman-Mu dengan baik, sehingga boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi ini bertemakan jangan memandang muka. Oh ya, sebelum dilanjutkan, kita bermain lawan kata yuk. Coba adik-adik jawab ya, lawan kata yang kakak sebutkan berikut ini. Lawan kata besar, lawan kata tinggi, lawan kata banyak, lawan kata tua, lawan kata kaya, lawan kata punya, lawan kata kenyang, lawan kata bersekolah. Dari permainan lawan kata kita tadi dapat terlihat bahwa inilah keadaan yang ada di sekitar kita. Ada banyak perbedaan. Lalu, bagaimana sikap kita atas perbedaan kita dengan teman-teman? Yuk, sekarang kita baca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-1 sampai 8. Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke dalam pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jangan memandang muka. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak memandang muka. Apa sih sebenarnya arti memandang muka? Memandang muka berarti memberi perhatian khusus terhadap orang tertentu karena suatu alasan. Misalnya, karena kekayaan, karena kedudukan, atau status sosialnya. Nah, orang-orang Kristen di era Yakobus memiliki kecenderungan menilai sesuatu berdasarkan hal-hal tersebut.
adanya golongan kaya dan miskin, status sosial tinggi dan rendah, orang-orang penting dan orang biasa, mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan. Orang dengan status sosial dan kedudukan tinggi akan diperlakukan dengan istimewa, sedangkan orang yang miskin cenderung dipandang rendah dan hina. Ini merupakan sikap yang tidak baik untuk ditiru ya. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Semua umat manusia sama dan sederajat di mata Tuhan. Tuhan justru lebih memperhatikan orang-orang yang tersisihkan, dipandang hina dan penuh dosa sekalipun. Yakobus mengutip bagian Alkitab yang mengatakan, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Yakobus hendak mengingatkan kembali bahwa ajaran untuk mengasihi sesama tidak boleh dianggap sepele. Tujuan surat ini adalah untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Maka dipandang efektif jika Yakobus menegur dengan penggalan kitab Taurat dalam Imamat 19 ayat yang ke-18 bahwa dasar mengasihi orang lain adalah mengasihi diri sendiri. Tak ada seorang pun yang ingin dihina dan direndahkan, bahkan disisihkan. Oleh karena itu, janganlah berbuat demikian kepada orang lain. Di sini Yakobus juga mengingatkan kembali tentang bagaimana seharusnya sebagai orang percaya, yaitu orang-orang Kristen Yahudi kala itu harus bisa menjaga sikap dan perilaku di tengah-tengah persekutuan. Persekutuan Kristen waktu itu terdiri dari berbagai-bagai golongan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang memiliki kedudukan tinggi, ada orang biasa, ada orang yang datang dengan pakaian bagus, maupun juga pakaian yang lusuh. Mereka memperlihatkan mengasihi orang kaya dengan memberikan penghormatan dan menghina mereka yang miskin. Padahal tidak boleh ada sikap yang berbeda. Semua harus diperlakukan sama, baik saat menyambut, menyapa, menempatkan teman, bagaimanapun keadaannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan teman. Sekarang kita mengerti bahwa teman yang kaya, teman yang sederhana, teman yang berpakaian bagus, teman yang berpakaian biasa, semua harus dihargai dan dihormati sebagai saudara. Meski kita berbeda, namun Tuhan Yesus sayang loh kepada kita semua. Adik-adik, kakak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, betul adik-adik. Tidak ada yang sama di antara kita. Fisik, sekolah, hobi, makanan favorit, warna favorit, pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Namun di pertanyaan terakhir, meski setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, ternyata kita sama, disebut sebagai anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Maka perbedaan tidak boleh menjadi alasan kita sombong dan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, mari kita berteman dengan siapa saja tanpa membedakannya. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Jadi, yuk kita saling mengasihi
satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan, karena kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus membantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rindu mengasihi teman-teman kami tanpa membeda-bedakannya. Kami rindu mengasihi teman-teman kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan Yesus, tolong berkati kehidupan kami dan keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar tadi diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 8. Adik-adik baca lagi ya, biar kita semakin mengerti firman Tuhan. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.